Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh sosial bagian kedua, yaitu compliance dan obedience. Yang pertama yang akan kita bahas adalah compliance, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kesepakatan. Jika kita melihat ke pengertian dari compliance atau kesepakatan atau compliance adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Atau secara garis besar bagaimana kita berusaha untuk membuat orang lain itu setuju dengan apa yang kita minta, atau usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat orang lain menyetujui, berkata iya, mau, terhadap berbagai macam permintaan yang kita ajukan kepada dia. Nah, untuk kelancaran dalam hal membuat orang lain sepakat atau setuju dengan apa yang kita minta, di sini ada beberapa prinsip dasar tentang kesepakatan, dan beberapa prinsip dasar ini diambil dari Cialdini tahun 94, di mana teknik-teknik ini dia ambil dari penelitian yang sudah dia lakukan kepada berbagai macam orang dan dari berbagai macam profesi, seperti bagaimana seorang penjual ini bisa mendapatkan konsumen, lalu juga dari orang-orang yang ada di bidang periklanan seperti sales SPG, bagaimana mereka ini bisa menarik orang untuk membeli barang yang mereka tawarkan pada saat itu. Lalu juga ada para politisi, para pencari dana atau donasi, lalu juga ada bagaimana ini seorang penipu mendapatkan hasil dengan cara menipu dari orang lain bagaimana. Nah, itu adalah beberapa macam orang yang diambil sampelnya oleh Cialdini, sehingga kemudian dia bisa merumuskan beberapa teknik yang didasarkan pada 6 jenis prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah pertemanan atau rasa suka. Secara garis besar, kita tuh lebih bersedia atau lebih mau untuk memenuhi permintaan dari orang-orang yang kita kenal, yang kita suka, seperti itu. Jadi, dengan adanya hubungan pertemanan ataupun juga ada rasa suka terhadap seseorang, permintaan dari orang asing ataupun orang-orang yang tidak kita suka ini cenderung frekuensinya lebih rendah daripada ketika orang yang kita kenal ataupun orang yang kita suka ini yang meminta pertolongan kepada kita atau yang memberikan permintaan kepada kita. Jadi kita lebih slow, lebih menerima. Yang kedua adalah komitmen atau konsistensi. Jadi di sini ada prinsip, sekali kita berkomitmen atau berkata iya pada suatu tindakan tertentu, maka kita akan lebih bersedia untuk melakukan tindakan ataupun tingkah laku yang konsisten, atau sekali kita bilang iya, maka kita akan cenderung untuk berkata iya untuk permintaan selanjutnya. Jadi kita itu akan lebih bersedia untuk memenuhi permintaan mengenai tingkah laku ataupun hal-hal lain yang konsisten dengan tindakan tersebut, daripada permintaan yang tidak konsisten dengan tindakan yang sudah pernah dilakukan. Jadi, jika orang ini sudah pernah bilang iya pada kita, maka kemungkinan besar dia akan menyetujui permintaan kita yang selanjutnya itu cenderung lebih besar. Karena kita cenderung lebih susah untuk menolak jika kita sudah berkata iya di permintaan yang sebelumnya, terutama jika permintaan yang sebelumnya ini didukung juga adanya hubungan pertemanan ataupun juga rasa suka, jadi lebih kuat motifnya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kelangkaan. Jadi pada umumnya ini kita lebih menghargai ataupun berusaha untuk mempertahankan sesuatu ataupun objek yang mana buat kita ini langka atau susah untuk ditemui, ataupun jika ada objek ini akan lebih berkurang. Jadi bukannya menambah tapi malah berkurang. Jadi akibatnya ini adalah kita akan lebih mungkin untuk memenuhi permintaan yang terpusat pada kelangkaan. Karena kalau tidak dilakukan sekarang maka mungkin akan hilang. Seperti itu. Daripada terhadap permintaan yang sama sekali tidak terkait dengan isu-isu seperti kalau saya tidak ambil sekarang maka besok tidak akan ada.
Nah, itu adalah salah satu trik untuk bisa membuat orang ini setuju kepada kita. Ini bisa berlaku kepada orang ataupun juga sebagai objek. Misal kalau ke orang mungkin ada yang pernah mendengar bahwa kamu nih beruntung bisa mendapatkan saya. Nah, itu adalah suatu statement yang dibuat oleh seseorang sehingga menempatkan dirinya ini sebagai sesuatu yang langka atau sulit untuk dicari. Jadi, kita berusaha sekali untuk tidak kehilangan orang ini ataupun ada juga iklan slogan di TV ataupun di koran yang mengatakan bahwa buruan beli sekarang sebelum kehabisan. Nah, seperti itu adalah juga memberikan impresi pada kita bahwa kalau saya nggak beli sekarang, maka mungkin besok akan kehabisan benda tersebut di supermarket seperti itu. Jadi itu akan membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang itu ataupun kita lebih cenderung untuk memilih orang itu karena adanya sifat kelangkaan yang melekat pada objek tersebut. Yang selanjutnya adalah timbal balik atau resiprositas. Jadi, untuk prinsip timbal balik ini, kita ini biasanya lebih mau atau bersedia untuk memenuhi permintaan dari orang yang sebelumnya sudah pernah memberikan bantuan atau berbuat baik kepada kita. Ataupun dia sudah pernah memberikan ke kita kemudahan-kemudahan di peristiwa-peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Jadi kita lebih mudah untuk menuruti orang-orang seperti ini, orang-orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita juga, daripada menuruti orang yang belum pernah melakukan kebaikan kepada kita. Dengan kata lain, kita merasa bahwa kita harus membayar apa yang sudah dia lakukan kepada kita atau ada prinsip semacam balas budi. Kalau saya sudah dibaikkan sama dia, maka sudah sewajarnya jika saya juga berbuat baik kepada dia. Yang selanjutnya adalah validasi sosial. Untuk validasi sosial, kita biasanya lebih bersedia atau mau memenuhi permintaan untuk melakukan beberapa tindakan jika tindakan yang diminta ini sama dengan apa yang kita percaya dilakukan oleh orang-orang lain di lingkungan kita. Jadi, kita cenderung untuk melakukan tindakan yang memang diokekan atau disetujui oleh orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Jadi, kita cenderung untuk bersikap sama supaya kita dianggap benar dan kita bisa diterima dengan lebih baik di dalam masyarakat kita. Jadi, kita cenderung ingin menjadi benar ataupun salah satu caranya adalah kita berpikir untuk bertindak seperti apa yang orang lain lakukan di dalam lingkungan kita. Misalnya, validasi sosial ini adalah jika orang-orang di sekitar kita ini memakai masker ketika keadaan COVID, maka kita juga memakai masker juga karena tetangga-tetangga kita ini orang-orang yang sangat tertib pada kesehatan, pada kebersihan. Jadi kalau kita tidak memakai masker juga rasanya kita seperti orang-orang yang menyebarkan virus ya. Sedangkan tetangga-tetangga kita ini sangat menjaga kebersihan. Jadi kita cenderung untuk lebih mau menaati ini. Misalnya daripada menaati peraturan pemerintah misalnya ya. Karena di lingkungan kita lebih diutamakan karena kita melihat orang-orang di sekitar kita ini memakai masker, maka kita cenderung juga pengen seperti mereka supaya tidak berbeda dengan tetangga kita. Yang terakhir adalah prinsip kekuasaan. Seperti yang sudah kita ketahui, kekuasaan ini ya, faktor kekuasaan ini sangat kuat, di mana kita lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari orang yang memiliki kekuasaan yang sah atau memiliki otoritas atas sesuatu. Jadi kita lebih cenderung untuk mengikuti anjuran dari orang tersebut daripada orang yang tidak memiliki kekuasaan yang sah. Jadi kekuasaan ini bisa dalam hal yang formal ataupun informal. Jadi itu bisa keduanya. Jadi itu adalah 6 prinsip dasar dari kesepakatan dari peneliti ataupun teknik yang diberikan oleh Cialdini pada tahun 1994. Setelah sebelumnya kita bahas tentang prinsip-prinsip dasar tentang kesepakatan, nah dari 6 prinsip dasar ini kemudian dikembangkan menjadi beberapa teknik yang didasarkan dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama adalah taktik berdasarkan pertemanan atau rasa suka atau yang disebut dengan ingratiation.
Ingratiation ini adalah membuat orang lain menyukai kita sehingga mereka menjadi lebih bersedia untuk memenuhi permintaan kita. Nah, jadi kita sudah belajar tentang prinsip kesepakatan, yaitu membuat orang menjadi suka kepada kita. Atau di sini kita membahas tentang impresi atau kesan-kesan yang kita berikan kepada orang lain. Jadi, untuk memberikan kesan yang baik, ya, karena kita berusaha untuk membuat orang suka kepada kita, ada berbagai macam prosedur atau cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah memberikan rayuan. Jadi rayuan ini adalah suatu teknik yang cukup efektif, yaitu memuji dengan cara tertentu. Nah, yang pertama ini biasanya digunakan untuk membuat orang lain merasa suka kepada kita, karena kita cenderung untuk tertarik kepada orang-orang yang juga tertarik kepada kita. Misalnya, kita memuji tentang baju yang dia pakai. Jadi itu kita memberikan pujian kepada objek tertentu yang ada di dalam diri orang tersebut. Jadi bukan sesuatu yang general, karena biasanya kalau kita melihat sesuatu titik yang cukup spesifik, berarti kita bisa memberikan impresi bahwa kita ini cukup memberikan perhatian kepada orang tersebut, sehingga ketika kemudian dia berganti style baju, biasanya warna-warna gelap kemudian menjadi warna terang, itu berarti menunjukkan bahwa kita ini memberikan perhatian khusus kepada orang tersebut. Yang kedua adalah tentang memperindah penampilan diri. Atau dalam hal kita memberikan penampilan diri yang paling baik, kita cenderung lebih suka kepada orang yang berpenampilan lebih baik. Misalnya ada orang, dua sales datang pada kita. Yang pertama berpenampilan rapi dan meyakinkan. Yang kedua kelihatannya acak-acakan, tidak rapi. Misalnya baunya kurang sedap, ataupun juga rambutnya tidak disisir seperti itu. Apakah akan membuat kita mau menerima ataupun sekedar mendengarkan dia berpromosi? Tentu saja tidak. Kita cenderung untuk memilih orang yang misalnya menawarkan barang yang sama, tapi dia lebih memperhatikan diri atau memberikan impresi yang bagus tentang dirinya. Yang selanjutnya adalah selain memberikan penampilan yang bagus, kita juga memberikan banyak tanda-tanda nonverbal yang positif. Atau sebelumnya sudah pernah mendengar tentang komunikasi nonverbal, atau kita memberikan gerak-gerik tubuh yang cenderung pada tindakan yang positif. Misalnya kalau kita mau menunjuk ke suatu hal, jangan menggunakan jari telunjuk, tapi kita menggunakan satu telapak tangan sekaligus, seperti mempersilahkan orang duduk, ataupun memberikan seperti orang Jawa menggunakan jari ibu jari. Jadi itu lebih sopan daripada menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk sesuatu, ataupun terutama untuk menunjuk pada orang lain. Dan selanjutnya adalah melakukan kebaikan-kebaikan kecil kepada orang yang dituju. Jadi walaupun sesuatu kebaikan itu kecil, tapi bisa memberikan impresi yang bagus. Nah, itu adalah beberapa taktik tentang ingratiation ya. Untuk yang contoh kebaikan-kebaikan kecil itu seperti misalnya ada kita masuk ke mall nih, yang satu satpamnya membukakan pintu, yang kedua satpamnya membiarkan kita masuk sendiri, bahkan tidak memberikan senyum. Nah, itu adalah sudah melakukan pelayanan prima. Kita lebih cenderung untuk masuk ke mall yang satpamnya ramah, memberikan senyum kepada kita, memberikan salam. Itu adalah sebuah kebaikan kecil, tapi kita cenderung untuk membandingkan. Kalau saya ke supermarket A, pelayanannya bagus, ramah, sedangkan yang B, dia diem aja. Jadi saya lebih suka untuk belanja di supermarket A. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebaikan kecil yang mana memberikan keuntungan pada penjualan di supermarket tersebut. Teknik yang kedua adalah teknik berdasarkan komitmen atau konsistensi. Atau bisa juga disebut dengan foot in the door dan low ball. Untuk teknik foot in the door,
ini adalah membuat target setuju pada permintaan kecil, kemudian mengajukan permintaan besar. Contohnya adalah ada SPG di supermarket memberikan contoh jenis makanan gratis, di mana kalau kita sudah mengicip kemudian rasanya enak, kita mungkin akan membeli satu bungkus full gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk membuat orang lain setuju. Misalnya yang pertama adalah silakan dicoba untuk makanan ini, kemudian bisa hari ini ada promo loh untuk nugget rasa ABC. Silakan dibeli untuk hari ini karena besok mungkin sudah kehabisan seperti itu. Yang kedua misalnya meminjam catatan kecil pada temannya. Misalnya untuk pertemuan pertama temannya suka mencatat, kemudian kamu pinjam sehari ini pinjam, besok pinjam lagi dan seterusnya. Itu kemudian dari permintaan kecil yang cuma pinjam catatan pada hari itu, kemudian malah jadi pinjam catatan 1 semester penuh karena mungkin sudah tidak berasa berat lagi buat temannya buat minjemin catatan kepada kita. Selain itu juga mungkin yang paling sering kita alami adalah kalau kita ke supermarket lalu dapat makanan gratis itu ya, itu yang paling gampang banget. Karena di situ kita cenderung juga sudah tahu rasanya, wah enak, berarti kita kayak seolah-olah mendapatkan hadiah gratis gitu. Karena kita suka juga dengan rasanya, kemudian kita lebih bersedia untuk membeli makanan yang sudah ditawarkan sama mereka. Ini adalah salah satu cara yang paling populer ya, yaitu teknik foot in the door. Dan taktik ini tuh juga adalah suatu cara untuk membuat orang lain ini setuju pada permintaan kecil. Misalnya, tolong bisa dicoba, kita ulangi lagi ya. Tadi diminta untuk memberikan permintaan kecil, tolong dicoba makanannya, kemudian silakan mencoba untuk produk terbaru dari nugget ABC. Karena sudah dirasakan enak, kemudian kita setuju untuk membeli. Nah, di sini untuk prinsip konsistensinya, jadi sekali kita mengatakan iya pada permintaan kecil, yaitu tadi bersedia makan testernya, kita cenderung untuk mengatakan iya juga pada permintaan selanjutnya yang lebih besar, yaitu untuk membeli satu pak full, untuk satu bungkus full nuggetnya. Karena kalau kita menolak permintaan itu berarti kita tidak konsisten pada tingkah laku kita yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah lowball. Untuk lowball ini adalah permintaan yang diawali dengan penawaran yang baik lalu diubah menjadi kurang menguntungkan atau kurang menarik. Secara rasional atau secara logikanya kita pasti akan menolak, tetapi pada kenyataannya banyak yang menerima penawaran seperti ini atau teknik seperti ini. Ini adalah yang paling sering dipakai untuk sales mobil, di mana dia merubah penawaran pembeli menjadi tidak menguntungkan. Misalnya di sini ada contohnya, it's only for $200. Harganya itu cuma $200, terus kita kemudian setuju, oh oke, saya beli deh gitu. Tapi kemudian ketika kita sudah menandatangani, kita sudah memberikan DP, kemudian salesnya bilang, oh maaf ya, manajernya bilang ternyata untuk pajaknya selain 200 itu belum termasuk pajak, maka kalau sudah dikasih pajak harganya jadi $300. Nah, karena kita sudah terlanjur membeli $200, maka kita kemudian ya sudah setuju aja untuk membayar $300 karena kita sudah berinvestasi di situ. Kemudian kita tetap setuju untuk membeli mobil tersebut. Ini sering banget. Ya mungkin gak cuma untuk mobil saja, misalnya untuk penjualan hal-hal yang lain yang cenderung kita sudah misalnya sudah ngasih DP yang cukup besar banget, ataupun kita sudah inden bertahun-tahun, misalnya ketika kita mau beli Ferrari yang terbaru misalnya, kita sudah nunggu lama pengen Ferrari yang warnanya merah, tapi ternyata tinggal Ferrari yang warnanya biru tua misalnya. Tapi ya sudahlah, karena tidak ada, kita juga sudah DP, kita sudah nunggu bertahun-tahun, karena tidak ada yang warna merah, ya sudah warna biru aja nggak apa-apa. Itu adalah contoh teknik lowball. Yang selanjutnya adalah teknik berdasarkan timbal balik, ataupun kita bisa pakai teknik yang disebut dengan
door in the face, dan that's not all. Untuk teknik door in the face, ini adalah lawan dari foot in the door, yaitu kita memulai dari permintaan yang besar dulu, kemudian kita berikan permintaan yang lebih kecil jika permintaan yang lebih besar ini ditolak. Ataupun sebenarnya dalam garis besar, permintaan kecil inilah yang merupakan permintaan asli kita. Misalnya ada contoh, kita diberikan, ada seseorang yang minta bantuan pada kita, yaitu, mau nggak kamu ngasih bimbingan kursus pada anak-anak jalanan selama 2 jam setiap hari, tapi full 1 minggu. Tapi kemudian kamu bilang, oh saya nggak bisa nih. Nah, kemudian orang yang minta bantuan ini ngomong lagi, oh ya sudah, kalau tidak bisa, gimana kalau menemani satu kelompok yang lain buat study tour keliling-keliling di sini 2 jam aja buat hari ini. Nah, dari yang pertama adalah 2 jam setiap hari selama 1 minggu, itu cukup berat. Kemudian permintaan yang kedua adalah permintaan yang asli. Sebenarnya dia ini minta bantuan buat ditemanin study tour aja, buat keliling-keliling kota selama 2 jam untuk anak-anak sekolah misalnya. Maka kemudian kita cenderung untuk memilih yang paling kecil, karena tadi kita sudah mungkin kalau orang Jawa udah nggak enak karena udah menolak permintaan pertolongan yang pertama. Kemudian yang kedua ini cukup enteng, masa iya kita nggak mau bantu? Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah suatu teknik supaya orang ini mau ataupun setuju melakukan tindakan yang kita inginkan. Itu adalah salah satu contoh teknik foot in the door. Ataupun teknik yang lainnya adalah misal kita pernah belanja ke pasar, ya ini adalah salah satu cara yang selain dilakukan sama para negosiator, misal di kantor-kantor gitu, tapi kita bisa ambil contoh yang ada di pasar misalnya. Kalau kita beli baju, biasanya itu bajunya akan dinaikkan 2 kali lipat dari harga yang sebenarnya. Walaupun ini sudah rahasia umum, tapi memang mereka selalu naikkan 2 kali lipat, kalau kemudian harganya kita tawar sedemikian rupa hingga mirip dengan harga yang seharusnya, di mana harga yang diminta sama penjual tersebut. Misalnya, dia menawarkan 100, kemudian kita menawar jadi 50 misalnya, kemudian menawar lagi, akhirnya kita dapat misalnya harga 60. Nah, itu kita sudah merasa puas bahwa kita sudah dapat kortingan sekitar 40.000 untuk satu baju. Padahal sebenarnya bajunya itu memang harganya misalnya 45.000, jadi penjualnya ini mau mengambil untung 10.000 saja dari satu baju. Tapi di situ kita sudah merasa bahwa kita sudah bernegosiasi perdagangan dengan bagus karena kita sudah dapat 40.000 lebih murah. Tapi sebenarnya itu memang sudah dibikin begitu. Itu memang dibikin supaya bagaimana caranya penawaran ini tetap menguntungkan bagi penjual dan juga tidak terkesan terlalu mahal untuk yang beli. Itu adalah teknik door in the face. Yang selanjutnya adalah that's not all. That's not all ini adalah mempermanis tawaran dengan memberikan insentif kecil tambahan ataupun bisa menciptakan kesan diskon sehingga membuat individu berpikir mengenai situasi tersebut tanpa berpikir panjang. Misalnya, buy one get one free. Dapat beli satu, dapat gratis satu. Ini paling sering itu di iklan ataupun di supermarket itu adalah tisu basah. Tisu basah itu biasanya dijadikan satu, buy one get one. Padahal sebenarnya itu memang harganya sudah segitu untuk beli dua. Tapi kita cenderung merasa bahwa wah ini lebih murah, berarti kalau misal saya beli satu mungkin harganya 13.000, tapi karena saya beli dua sekaligus harganya cuma 18.000. Saya dapat diskonan sekitar sekian ribu rupiah. Nah, itu membuat kita cenderung untuk beli yang buy one get one free itu karena tawaran dari penjualan tisu itu sudah menarik karena sudah ada gratisan seperti itu. Itu sudah salah satu contoh tentang that's not all. Jadi karena kita sudah diberikan semacam diskon, maka kemudian kita membuat pertahanan
kehematan uang kita ini cukup longgar karena kita melihat bahwa ada keuntungan dari buy one get one free. Itu adalah teknik tentang that's not all yang sudah sering banget buat kita lihat entah di televisi ataupun ketika kita belanja di supermarket tuh banyak banget yang seperti itu. Jadi that's not all ini biasanya memberikan kesan yaitu yang pertama adalah kita nggak berpikir panjang tentang situasi ini karena sebenarnya memang harganya segitu masa iya ada pabrik tisu kemudian terus menerus memberikan promo seperti itu apa mereka tidak rugi seperti itu ya. Jadi kita cenderung tidak berpikir panjang. Yang kedua adalah memberikan kesan diskon. Yang ketiga adalah biasanya untuk teknik that's not all ini lebih cenderung lebih efektif jika dilakukan pada benda-benda ataupun objek-objek yang berharga tidak terlalu mahal ataupun berharga rendah seperti itu tadi harganya 18.000 untuk 2 biji. Sedangkan untuk benda yang jauh lebih mahal misalnya beli jaket misalnya beli jaket parka harganya 300 kemudian dapat gratis topi misalnya topi hiking misalnya. Itu cenderung lebih sulit untuk dijual daripada jualan tisu gratis satu dapat satu itu. Yang selanjutnya adalah teknik berdasarkan kelangkaan ataupun jual mahal dan juga teknik fast approaching deadline ataupun yang dikejar deadline. Yang pertama adalah teknik jual mahal ataupun di sini kita memberikan kesan bahwa seseorang atau sesuatu itu adalah sesuatu yang langka dan juga sulit untuk didapatkan. Teknik jual mahal ini juga cukup efektif untuk area percintaan ataupun untuk bagi pelamar kerja. Contohnya adalah jika kita menggunakan taktik kelangkaan ataupun jual mahal, kalau di bagian aspek percintaan biasanya menunjukkan bahwa seseorang ini sulit untuk dimenangkan ataupun sulit untuk didapatkan. Jadi banyak banget saingan supaya bisa mendapatkan dia. Kemudian ketika individu ini dapat ataupun bisa memenangkan orang ini, dia merasa ada victory ataupun kemenangan tersendiri. Dia merasa sangat bahagia karena sudah mendapatkan seseorang yang sulit untuk didapatkan. Jadi kadang taktik jual mahal ini meningkatkan kemungkinan bagi mereka untuk disukai karena dia ini berbeda daripada yang lainnya. Untuk aspek bagi pelamar kerja, ini biasanya kita menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya dapat tawaran pekerjaan dari perusahaan lain loh, tapi kalau saya dapat pekerjaan di sini, saya bakal ninggalin ataupun meninggalkan tawaran dari perusahaan yang sudah menerima saya sebelumnya karena saya lebih cocok ataupun sevisi misi dengan perusahaan yang ini. Nah, itu adalah meningkatkan daya tarik di hadapan para penguji ataupun interviewer ketika kita melamar kerja. Yang kedua adalah teknik deadline. Di sini, teknik deadline meningkatkan kesepakatan di mana orang yang menjadi target diberitahu bahwa mereka ini memiliki waktu yang terbatas untuk mengambil keuntungan dari beberapa tawaran atau untuk memperoleh suatu barang. Dan jadi kadang teknik deadline ini cukup mendorong penjualan. Misalnya kalau di hari Senin ada diskonan 50% untuk all item. Nah, itu biasanya orang-orang akan berbondong-bondong untuk belanja. Atau misalnya ada paket belajar bahasa asing. Jika daftar pada bulan Januari, maka akan mendapatkan harga spesial, misalnya hanya 99.000 selama satu semester. Di bulan kedua harus bayar sekitar 150.000 dan seterusnya. Jadi itu adalah teknik deadline. Jadi mungkin sebenarnya harga kursus itu ya cuma 100.000 aja untuk satu bulan. Tapi karena mereka menggunakan teknik penjualan deadline, maka mereka meningkatkan harga penjualan supaya orang lebih cenderung untuk daftar di muka atau lebih cepat.
Nah, di sini karena kita cenderung terkesan bahwa kalau kita berlama-lama maka waktu ataupun deadline ini akan cepat habis. Dan selain untuk penjualan, kita juga cenderung lebih mengerjakan pekerjaan yang memiliki deadline karena kalau kita berlama-lama maka pekerjaan itu tidak akan selesai-selesai. Jadi kita cenderung mengerjakan hal-hal yang berdeadline daripada hal-hal yang tidak memiliki deadline. Itu adalah salah dua teknik menggunakan prinsip kelangkaan. Untuk teknik selanjutnya adalah teknik PK dan teknik menempatkan orang lain dalam suasana hati yang baik. Untuk teknik PK ini adalah maksudnya kita memberikan permintaan yang tidak biasa atau sesuatu yang bisa menstimulasi orang supaya memenuhi permintaan kita. Karena kadang kalau ketika orang meminta bantuan ataupun meminta pertolongan, itu biasanya mudah sekali untuk dihiraukan atau ditolak tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Maka teknik PK ini adalah teknik yang digunakan untuk meminimalisir permintaan yang diajukan sehingga menarik perhatian orang lain untuk memberi. Misalnya permintaan untuk meminta uang saja itu cenderung lebih mudah untuk dihiraukan. Tapi misal kalau kita memberikan clue yang cukup menarik, misal dengan 1.000 Anda sudah bisa membantu kaum duafa, misalnya seperti itu. Itu jauh lebih menarik daripada sumbangkan uang Anda, gitu saja misalnya ya. Dan juga ada semacam penggunaan gambar-gambar yang kemudian ketika kalau kita memberikan gambar itu berubah menjadi orang yang sudah kenyang. Itu juga salah satu contoh yang menarik perhatian juga. Yang selanjutnya adalah berusaha membuat suasana hati yang baik atau membuat orang lain merasa senang. Ini juga cukup berhasil dalam teknik bisa membuat orang berkata iya pada permintaan kita. Contohnya adalah dengan memberikan suatu respon yang positif. Misalnya kalau kita jadi kasir, kemudian di nota pembelian itu kita kasih tanda senyum atau ucapan terima kasih seperti itu. Ditulis tangan seperti itu biasanya akan memberikan impresi yang bagus. Dan mungkin kalau ada uang kembalian mungkin disimpan aja Mbak seperti itu bisa terjadi. Dan juga selain itu juga selain dalam bentuk verbal seperti itu bisa juga seperti tindakan misalnya kita ke bengkel. Kita ke bengkel kemudian hanya dengan dielap di bagian velgnya kemudian jadi kinclong gitu ya, itu adalah suatu tindakan yang buat orang lain senang. Hal itu bisa membuat dia kembali lagi ke bengkel kita untuk memperbaiki mesin-mesinnya karena dia kemudian berpikir selain mesin yang rusak tadi bisa benar, tapi juga velgnya dibersihin sampai kinclong kayak gitu. Itu juga membuat orang itu merasa sangat senang gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah setiap orang ini memberikan pengaruh sosial kepada orang lain. Jadi beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang dari kita ini memilih taktik spesifik yang mana itu lebih sekiranya mungkin lebih cocok atau lebih sesuai dengan kepribadian kita. Jadi kita bisa juga mengaplikasikan teknik-teknik yang sudah kita pelajari ini di kehidupan sehari-hari kita supaya membantu kita di mana permintaan kita ini bisa lebih disetujui oleh orang lain. Untuk pembahasan yang terakhir ini adalah tentang obedience atau kepatuhan. Jadi untuk obedience atau kepatuhan ini adalah suatu bentuk ekstrim dari pengaruh sosial. Dan untuk kepatuhan itu sendiri nanti kita bisa bagi menjadi dua ya, yaitu pembahasan tentang kepatuhan itu sendiri terhadap kekuasaan dan juga indoktrinasi yang intensif. Untuk pengaruh sosial di mana kepatuhan ini biasanya kita berhubungan dengan kekuasaan atau otoritas dari orang yang meminta atau mengajukan permintaan itu. Menyuruh orang lain melakukan sesuatu itu biasanya memiliki kekuasaan atau otoritas. Jadi, kesimpulannya adalah kepatuhan ini adalah di mana seseorang memerintahkan satu orang atau lebih untuk melakukan sesuatu dan mereka melakukannya. Walaupun orang yang memberikan perintah ini bukanlah seseorang yang memiliki otoritas yang sangat besar atau cukup powerful, tapi sebenarnya dia
memiliki sumber otoritas tapi tidak terlalu berkuasa atau biasa saja. Di sini ada salah satu contoh penelitian dari Stanley Milgram, di mana kesimpulan dari penelitiannya adalah banyak orang yang bersedia menerima perintah dari sumber otoritas yang relatif tidak berkuasa. Bahkan jika perintah tersebut mereka diminta untuk menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Jadi kesimpulan dari ataupun contoh ya saya jelaskan secara ringkas saja tentang penelitian Stanley Milgram ini. Peneliti ini menyuruh orang untuk memberikan kejutan listrik. Jadi semakin lama semakin besar voltasenya. Jadi misal dari 5 volt kemudian sampai ke 220 volt itu dilakukan jika orang yang diminta untuk menjawab pertanyaan ini memberikan pertanyaan yang salah. Dan untuk orang yang seharusnya akan dikejutkan listrik ini sebenarnya adalah asisten dari peneliti tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada satu orang pun yang disakiti ataupun menerima kejutan listrik. Itu hanyalah sebuah kebohongan saja. Jadi itu cuma semacam eksperimen saja. Dan orang yang diminta untuk memberikan kejutan listrik ini adalah orang ini tidak tahu bahwa sebenarnya orang yang dibalik kejutan listrik ini adalah asistennya. Jadi di sini kesimpulannya adalah orang ini tetap patuh kepada peneliti, di mana di situ penelitinya menggunakan baju berwarna putih-putih itu sebagai simbol dari otoritasnya dia bahwa dia harus menuruti apa yang diminta ataupun yang diperintahkan oleh peneliti tersebut. Dan walaupun pihak yang satunya yang mana asisten dari peneliti itu misal ketika sampai ke voltase yang cukup tinggi misal 100 volt tuh dia sampai berteriak-teriak minta berhenti ataupun sampai menangis kesakitan. Orang yang diminta untuk memberikan kejutan listrik ketika pihak lain yang memberikan jawaban yang salah, walaupun di dalam hatinya itu dia tidak mau ataupun dia merasa um, takut, dia merasa bersalah atau apapun, dia tetap memberikan kejutan listrik jika pertanyaan yang dijawab itu salah. Walaupun sampai ke titik ketika orang yang seharusnya atau asisten tadi itu sampai tidak memberikan respon apapun atau mungkin um, si orang yang diajak bereksperimen ini kemudian berpikir kalau orang yang di seberang sana itu pingsan gitu ya sampai tidak ada respon dia tetap memberikan kejutan listrik sampai ke titik yang paling tinggi. Jadi di situ menunjukkan bahwa orang ini bisa sampai ke titik menyakiti orang lain walaupun perintah itu diberikan oleh orang yang tidak begitu berkuasa yaitu seorang peneliti saja. Sebenarnya penelitian ini cukup memberikan respon yang cukup mengejutkan juga karena setiap orang ternyata memiliki kecenderungan untuk bisa menyakiti orang lain, orang asing yang tidak memiliki kesalahan apa-apa kepada dia. Dia bersedia menyakiti dia walaupun perintah itu datang dari orang yang tidak begitu berkuasa. Itu adalah um, ringkasan dari penelitian Stanley Milgram. Untuk contoh dari penelitian sebelumnya itu adalah salah satu contoh kepatuhan yang merusak, di mana kepatuhan yang merusak itu tadi cukup berperan dalam kehidupan nyata yang sebenarnya didasarkan dari beberapa faktor. Yang pertama adalah pelimpahan tanggung jawab kepada figur otoritas. Nah, dari penelitian yang sebelumnya, di situ dikatakan bahwa apapun yang terjadi, orang-orang yang ikut eksperimen ini tidak menerima tanggung jawab ataupun dia walaupun misalnya orang yang dikejutkan listrik itu sampai sakit ataupun sampai tercedera cukup parah, di situ orang itu tidak mendapatkan tanggung jawab apapun. Cuma tanggung jawabnya ini ditanggung sepenuhnya sama peneliti. Jadi apapun yang terjadi mereka lepas tangan dan akan ditanggung semuanya oleh
peneliti. Nah, ini maksudnya adalah pelimpahan tanggung jawab kepada figur otoritas. Misalnya kamu suatu saat menjadi misalnya, punya teman polisi gitu ya. Nah, polisi ini diminta untuk memukul. Nah, di situ ada perasaan bersalah mungkin karena harus memukul orang yang tidak bersalah. Tapi di situ mungkin dia merasa hanya melakukan tanggung jawab dan, mmm, siapa yang bertanggung jawab atas pemukulan yang dia lakukan? Atasannya. Jadi sudah dilimpahkan kepada figur otoritas yang memberikan perintah untuk memukul tadi. Jadi dia tidak bersalah di situ, tapi kesalahan itu ditanggung oleh atasannya. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda otoritas yang mencolok. Seperti tadi penelitinya memakai baju putih, itu menunjukkan bahwa dia yang punya otoritas di eksperimen tersebut. Lalu kalau misalnya untuk organisasi mungkin ada simbol-simbol seperti lencana, ada baju-baju yang menunjukkan level yang lebih tinggi, mana yang superior, mana yang inferior, dan juga simbol-simbol itu tadi memberikan petunjuk kepada orang yang di bawahnya atau orang yang di bawah otoritasnya bahwa patuhilah yang memegang kendali. Nah, simbol-simbol tadilah yang menunjukkan ataupun mengingatkan orang-orang tersebut untuk mematuhi apapun yang dikatakan oleh yang memiliki otoritas. Selanjutnya adalah suatu peningkatan yang bertahap dari jangkauan perintah yang diberikan. Maksudnya adalah kepatuhan yang merusak ini biasanya dimulai dari permintaan yang kecil dulu. Misalnya setiap ketemu sama atasannya harus hormat. Kemudian selanjutnya ketika permintaan selanjutnya adalah setiap hari Senin misalnya harus berdiri di lapangan selama 15 menit. Nah, itu sampai sampai ke tingkat yang cukup ekstrim. Seperti tadi memukul orang lain atau melukai orang lain itu bisa sampai ke titik itu karena dimulai dari permintaan-permintaan yang kecil, kepatuhan yang kecil, kemudian berangsur-angsur ke kepatuhan yang lebih besar tingkatnya. Yang selanjutnya adalah kecepatan yang tinggi dari perubahan situasi yang sedang terjadi. Nah, misalnya di sini seperti perubahan massa yang sebelumnya pasif atau antang-antang aja, kemudian menjadi agresif, di mana kemudian ada otoritas-otoritas yang muncul untuk membuat kerusuhan-kerusuhan itu adalah perpindahan situasi yang cukup cepat dan membuat orang ini cenderung lebih susah untuk berpikir. Yang selanjutnya adalah strateginya, bagaimana supaya kepatuhan yang merusak ini bisa dicegah. Yang pertama adalah kita harus ingatkan individu tadi bahwa yang bertanggung jawab ini adalah individu tersebut, bukan orang. Orang yang memberikan perintah tadi ya. Yang selanjutnya adalah kepatuhan tidak tepat jika melebihi titik tertentu. Tentunya kita punya norma, kita punya moral yang harus kita jaga, kita punya titik baik dan buruk, dimana kalau bisa kita diminta membunuh misalnya ya, kalau itu tidak sesuai dengan norma, itu kita tidak usah untuk memenuhi permintaannya. Misalnya yang meminta adalah saya, misalnya saya cuma dosen, saya tidak bisa menyuruh seorang kemudian untuk memukul ataupun menyakiti orang lain, itu tidak bisa. Karena itu sudah melebihi dari titik hubungan antara mahasiswa dan juga dosennya. Yang ketiga adalah mempertanyakan figur otoritasnya. Apakah benar ini tindakan yang seharusnya dilakukan? Apakah memang betul dia memiliki otoritas untuk memerintahkan saya berbuat demikian? A, B, C, D. Itu harus kita pertanyakan juga supaya kita tidak kemudian otomatis memenuhi permintaan apapun yang diberikan oleh atasan kita. Selanjutnya adalah menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai hasil penelitian psikologi sosial mengenai topik ini. Ini ilmu yang sudah kita pelajari tentang kepatuhan ini bisa juga kita beritahukan kepada orang-orang lain karena memang ada beberapa teknik-teknik yang kita pelajari seperti foot in the door, ada juga low ball, ada juga teknik deadline membuat orang merasa bahagia kemudian bisa menuruti perintah kita. Nah, di situ kita beritahu kepada orang-orang supaya bisa mengantisipasi supaya tidak menuruti permintaan yang salah, seperti sampai ke titik kepatuhan yang merusak.
Untuk teknik selanjutnya adalah indoktrinasi intensif. Untuk contoh dari indoktrinasi intensif ini adalah yang baru-baru ini terjadi di Indonesia adalah suatu pengeboman yang dilakukan oleh 2 orang di dekat gereja ya, sepertinya di Makassar. Itu sepertinya juga melalui indoktrinasi yang intensif, di mana mereka melakukan kepatuhan yang sangat ekstrim di sini. Nah, untuk indoktrinasi intensif ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis yang menempatkan anggota baru pada proses indoktrinasi yang intensif. Biasanya dilakukan dalam periode waktu yang cukup lama sehingga indoktrinasi intensif ini bisa dilakukan atau prosesnya ini dilalui oleh individu yang dimaksud untuk menjadi anggota kelompok ekstrim tersebut, sehingga dia bisa menerima belief ataupun kepercayaan dari kelompok ekstrim tadi, sehingga dia sudah menjadikan kepercayaan dari kelompok ekstrim tadi itu kepercayaannya dirinya sendiri, sehingga dia memiliki komitmen yang tinggi dan juga tidak bertanya-tanya lagi ketika mereka disuruh untuk melakukan sesuatu. Contoh di sini ada, mungkin kalian pernah dengar ada suatu sekte yang memutuskan untuk bunuh diri massal karena mereka percaya bahwa kiamat akan terjadi dalam waktu yang dekat. Itu terjadi di sekitar tahun yang kalian mungkin belum lahir juga itu. Ada sekte yang melakukan itu. Jadi mereka sangat mudah untuk menerima pernyataan dari pemimpin dari sekte itu. Nah, mereka juga mengalami proses indoktrinasi yang intensif. Untuk tahap-tahap dari proses indoktrinasi intensif ini, biasanya anggota baru yang direkrut ini melalui 4 tahap. Yang tahap pertama adalah proses melunakkan ataupun softening. Di tahap pertama ini, biasanya anggota baru ini diisolasi dari orang-orang terdekatnya dia, misalnya dari teman-teman, dari keluarga, sehingga mereka tidak ada kontak dengan kelompok-kelompok yang lama. Dan kemudian dilakukan juga usaha-usaha yang membuat mereka bingung, misalnya diberikan statement-statement yang kemudian merusak pemahaman logis mereka yang sudah mereka pahami sebelumnya, sehingga kemudian situasi-situasi seperti dijauhkan dari teman, dijauhkan dari saudara, dari keluarga, diberikan statement-statement yang membingungkan, itu membuat mereka dalam kondisi yang lelah, mereka tidak memiliki orientasi ataupun tujuan karena sudah digoyahkan dengan beberapa statement yang merusak logika mereka, sehingga mereka mudah untuk distimuli secara emosional. Jadi tujuan utamanya ini adalah untuk memisahkan anggota baru dari kehidupan lamanya, dengan cara menempatkan mereka pada keadaan di mana mereka ini mau menerima pesan-pesan dari kelompok ekstremis tersebut. Yang kedua, prosesnya adalah kesepakatan atau compliance. Di tahapan ini, anggota baru tadi diminta untuk menyetujui permintaan dan juga kepercayaan atau belief dari kelompok ekstremis tadi dengan cara secara aktif mencoba ataupun diberikan tanggung jawab untuk berperan sebagai anggota dari kelompok ekstremis tadi. Tadi untuk kesepakatan kalian bisa refer ke ataupun rujuk kembali ke teknik-teknik tentang kesepakatan ya. Untuk yang selanjutnya prosesnya adalah internalisasi. Untuk proses internalisasi ini, mereka biasanya cepat untuk mengikutinya karena di sini anggota baru ini sudah mulai menerima bahwa pandangan ataupun faham dari kelompok tadi ini adalah yang benar, sehingga mereka benar-benar percaya pada pandangan-pandangan ataupun belief dari kelompok tersebut. Dengan kata lain, apa yang dipercayai oleh kelompok tersebut kemudian menjadi kita terima gitu loh. Kita kita terima bahwa pandangan itu memang adalah bagian dari kita sendiri. Benar-benar menerima dari hati, bukan lagi paksaan dari luar karena sudah melalui proses internalisasi. Kemudian selanjutnya adalah tahapan konsolidasi, di mana anggota baru tadi diperkuat keanggotaan mereka dengan melakukan tindakan yang cukup besar komitmennya, seperti biasanya karena pertama mereka sudah
dijauhkan dari keluarganya. Kemudian mereka mungkin diminta untuk memberikan harta benda mereka, biasanya seperti itu ya. Contohnya dari kayak, yang diminta untuk jadi bagian ISIS tuh biasanya mereka diminta untuk menjual semuanya, kemudian mereka pergi ke Suriah. Nah, di situ mereka sudah, berpisah dari keluarganya, sudah tidak punya komunikasi, mereka juga sudah memberikan harta benda mereka pribadi kepada kelompok tersebut. Nah, kemudian, mereka sudah mulai aktif merekrut anggota baru dan kemudian, proses ini berulang lagi dari proses yang pertama untuk indoktrinasi intensif. Nah, jadi, hasilnya ini adalah anggota baru kemudian anggota baru yang sudah sampai ke tahap konsolidasi ini ya, mereka sudah menerima kepercayaan ataupun belief dan juga pemikiran dari kelompok tersebut dan mereka sudah tidak bertanya-tanya dan selain itu juga mereka memiliki pandangan yang negatif terhadap orang di luar kelompok mereka, karena pandangan mereka sekarang ini sudah berbeda lagi dari mereka sebelum masuk ke dalam kelompok ekstremis, karena mereka sudah diberikan pemahaman-pemahaman yang baru, belief-belief yang baru, sehingga membuat orang lain, orang-orang yang di luar kelompok mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pandangan hidup yang negatif. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa dalam setiap tahapan indoktrinasi intensif ini terjadi berkurangnya kapasitas perhatian atau yang mana kita bisa melihat bahwa kelompok-kelompok ini, kelompok ekstremis ini ya, mereka memastikan bahwa anggota baru ini mereka tidak mampu berpikir secara hati-hati ataupun sistematis, secara logis. Mereka sudah dikurangi kapasitas perhatiannya. Jadi mereka mudah untuk dipengaruhi dengan berbagai macam teknik-teknik yang mereka tahu ya, tapi diaplikasikan secara negatif di sini. Jadi, komitmen dari kelompok ekstremis ini, dari anggota baru dan juga anggota lamanya, mereka cukup kuat komitmennya karena pada kelompok yang baru ini mereka sudah melalui berbagai macam proses dan juga prinsip-prinsip yang kita kenal selama ini. Jadi mereka sudah memiliki kepercayaan yang kuat bahwa apa yang mereka lalui ini benar, bahwa orang-orang yang di luar kelompok mereka ini salah atau negatif. Karena mereka sudah memiliki komitmen, karena tadi ya sudah diinternalisasi, sudah dipercaya bahwa itu adalah belief-nya sendiri. Nah, itu adalah dampak-dampak dari indoktrinasi yang intensif tapi berujung pada sesuatu yang negatif. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan diskusi kelompok di WAG untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun kesulitan tentang materi kesepakatan dan kepatuhan. Nanti bisa diberikan list pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.